Coba bayangkan, ya, kok disebut aib? Padahal kita semua ini lahir dari siapa? Perempuan kasarnya, ibu perempuan. Nah itu saking aibnya itu, bayangkan, dia harus dikubur hidup-hidup. Nah, ya, belum lagi yang namanya zaman jahiliyah itu, dulu yang namanya kiblat. Yang kiblat itu, mohon maaf nih, saya ngomongnya kesana kemari ya. Yang namanya Ka'bah itu kan peninggalannya Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Dulu itu yang namanya di Ka'bah itu, kalau sekarang kan tawaf, bersolawat, kemudian ritual haji, ritual umroh, kita mendapatkan pahala. Dulu yang namanya zaman jahiliyah itu, orang yang namanya di Ka'bah itu bugil. Bayangkan, kalau sekarang kan orang yang orang yang umroh ataupun haji, ketika dia itu tawaf kan memakai ihram. Nah, tandanya apa ihram? Ihram itu tandanya bahwa kita itu akan kembali kepada Allah, dan kita bukanlah siapa-siapa, dan kita la haula wala quwwata, tidak ada daya, tidak ada upaya di hadapan Allah. Itulah bentuk dari kerendahan. Sedangkan waktu zaman jahiliyah, mereka itu menantang. Oh iya, disinilah saya harus menantang Tuhan. Kenapa menantang Tuhan? Bugil, ada yang berhubungan badan di sana, terus tidak ada harganya. Padahal itu adalah salah satu ciptaan Allah yang sangat dimuliakan. Kiblat, Ka'bah. Ka'bah itu bentuknya cuma persegi empat, lurus. Bagi orang yang tidak tahu, apaan sih persegi empat? Gak ada aura ibadahnya, gak ada aura ritualnya. Padahal justru itulah titik arah di mana kita itu menghadap. Nah, yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini tidak ada lain selain kata kalau kita ini, maaf, ada yang non muslim ya, kalaupun ada yang non muslim, anggap saja nilainya ya. Ini yang saya pelajari, yang saya ambil dari ngaji lah. Kalau ke bahasa kita itu ngaji dari kiai-kiai, dari ustadz, dari mubalig, dari habaib gitu ya. Ya, kita melihat nilainya, karena agama itu tiap orang punya kiblatnya masing-masing. Tetapi inti dari agama itu adalah humanisme. Apa yang dimaksud dengan humanisme? Merubah orang dari jahiliyah menjadi tamadun. Apa jahiliyah itu tadi sudah kita terangkan, kemudian tamadun itu kemajuan, beradab. Coba bayangkan kalau kita nggak beradab, mungkin nggak ada lagi saling hormat menghormati, saling menghargai satu sama lain, tidak mengetahui hak dan kewajiban seseorang terhadap kita dan kita terhadap orang. Nah, itulah yang disebut dengan humanisme. Sehingga dari agama itu, dari soleh kita kepada Allah, soleh pribadi ya, menjadi orang yang baik. Dari orang yang baik itu, nilai-nilai yang baiknya maka menjadi soleh sosial. Apa yang dimaksud dengan soleh sosial? Ya, menghargai orang lain, tahu hak dan kewajiban, tahu mana ini benar, tahu mana ini salah, tahu norma-norma yang berlaku. Nah, terkait syukur itu mungkin kita sering mendengarkan, pernah belajar juga ya. Kita ada dalilnya, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian itu bersyukur, kata Allah, la azidannakum,
di sini ada dua penekanan. Yang pertama itu lam di depan, kemudian nun di belakang. Sebenarnya azidu, kalau misalnya orang yang bersyukur itu pahalanya biasa saja, maka bunyinya adalah lain syakartum azidu. Tetapi ini ada dua penekanan, la azi, lam di depan dengan nun. Jadi kalau Allah sudah bersumpah begitu, maka itu adalah janji Allah yang akan Allah tepati, maka akan ditambahlah rezeki. Maka marilah kita merenung kembali terhadap diri kita masing-masing. Sudahkah kita bersyukur terhadap diri kita, terhadap orang lain, khususnya dalam keluarga, jika sudah berkeluarga ya, bersyukur kepada istri, bersyukur kepada anak. Nah, karena dengan bersyukur itu Allah akan tambahkanlah rezeki yang sudah ada. Itulah hikmah, itulah kelebihan dari orang bersyukur. Ya, saya tiap hari bersyukur kok. Apa yang mari kita kita renungkan masing-masing. Syukur itu bermula dari hati. Ini yang gampangnya ya. Memang secara lafaz saya sudah sampaikan ke beberapa orang juga. Secara perkataan kita alhamdulillah. Alhamdulillah itu sebagai wujud kata syukur. Segala puji bagi Allah. Artinya bentuk kesyukuran. Tetapi sebenarnya inti dari bersyukur adalah dari hati. Bagaimana kita merasakan dari hati? Ya menikmati apa yang ada. Tidak komplain, tidak mengeluh. Aduh, kok sekarang misalnya orang dagang, kemarin saya dapat 5.000, kok sekarang untung batinnya ya, kok sekarang cuma dapat 500 perak. Masih untung, masih bersyukur dapat 500 perak. Orang lain itu sekarang susah. Coba bayangkan, tahu semua kan COVID? Ya. Saking susahnya COVID itu, berapa orang yang di-PHK? Berapa orang yang tidak mempunyai pekerjaan? Sedangkan Anda semua yang di sini masih ada kerjaan. Berapa orang yang kehilangan pekerjaan? Berapa orang yang usahanya gulung tikar, yang usahanya bangkrut, gitu ya? Nah, bangkrut itu dulu dari kata-kata Itali, bancarotta. Jadi bangkrut. Jadi kalau disebut bangkrut itu bancarotta kalau bahasa Italia. Itu sejarahnya. Jadi orang pinjam duit ke bank, kemudian ya dulu kan belum ada bank ya. Apa namanya, cupong lah. Apa kalau kita tuh namanya rentenir lah ke orang itu yang punya. Nah terus nggak bisa bayar, ya udah diambil. Kamu jamin apa ya, bancarotta? Ya itu bangkrut. Nah jadi kita itu harus bersyukur. Bersyukurnya apa? Masih punya kerjaan, masih dikasih kesehatan, fisik masih kuat, belum di PHK. Saya paham lah. Saya pernah di Malta. Ada yang pernah ngedok di Malta di sini? Di Malta bawahnya antara Italia sama Libya. Ya saya pernah di Malta 3 bulan. Teman-teman saya ya ABK. Insya Allah saya merasakan apa yang saudara-saudaraku semua rasakan. Jauh dari orang tua, jauh dari istri, jauh dari anak. Tapi harus bersyukur. Walaupun jauh anak sehat, walaupun jauh tiis ceuli kalau bahasa Sundanya. Apa artinya? Nggak jadi omongan itu loh. Punten, ada yang istrinya entah kemana, ada yang anaknya mungkin, ada yang anaknya wallahu a'lam. Apapun problematikanya, sekarang itu siapa saja